dibilang persoalannya rumit, serumit apa sih? Saya rasa nggak rumit-rumit amat ya. Nah, karena ini kan kemauannya Pak Tarno. Dia job-job apapun semuanya ini klien-kliennya itu teleponnya ke Pak Tarno bukan ke saya. Gitu loh. Pak Tarno yang selalu meminta sendiri. Kalau saya ditelepon sama Pak Tarno baru saya datang untuk nyupirin. Untuk sebagai asisten. Sebagai kuli panggul ya. Kalau nggak ditelepon ya saya aman kemari ya kan kemana gitu. Tapi kalau setelah saya ditelepon yuk keluar ya yuk. Seperti dia mau berdagang jam 4 subuh saya diteleponinnya ya. Katanya bilang Pak Tarno nggak bisa telepon lah, nggak bisa berbicara lah. Ya itu kan di rumahnya Ibu Lisa ditelepon jam 4 subuh. Padahal Pak Tarno kemarin itu diajak sama anak-anaknya mau kemana nggak tahu lah. Mau dikatakan mau dibawa dirawat sama anak-anaknya. Tapi tiba-tiba malam itu katanya Pak Tarno ada di rumah Ibu Lisa. Sedangkan jam 4 subuh saya ditelepon sama Ibu Lisa untuk jemput Pak Tarno mau berdagang. Sehingga berdagang ya disitulah timbullah konflik baru gitu. Semua dari netizen kok kemarin katanya mau dibawa mau dirawat sama anak-anaknya kok tiba-tiba kok berdagang lah. Saya kan nggak tahu kalau itu mau dibawa sama anak-anak atau apa nggak tahu. Tahu-taunya Ibu Lisa telepon saya jam 4 subuh untuk mau dagang. Akhirnya saya ke tempat Mbak Dewi. Mbak Dewi pun kaget untuk masalah ini. Kenapa malam mau dibawa sama anak-anaknya berobat kok tiba-tiba ada di rumah Bu Lisa? Ya kaget lah di situ Bu Dewinya. Akhirnya berdaganglah kita sama Pak Tarno sama Bu Dewi. Nah di situ dihujat lagi kita nih di apalah pokoknya lah. Nah kelanjutannya juga seperti yang donasi. Nah donasi itu uangnya larinya ke Pak Tarno semuanya bukan ke saya gitu loh. Ke rekening Pak Tarno. Saya ditelepon, ada uang donasi 5 juta dari Bang Raffi Ahmad, tolong diambil. Ya udah, saya ambil dari Bang Raffi Ahmad 5 juta. Cash itu ditransfernya ke nomor rekeningnya Pak Tarno. Suruh ambilin, saya ambil, udah 5 juta. Itu dibeliin kursi roda. Pada waktu itu kan saya berbicara, Bang Raffi, ini Pak Tarno kursi rodanya boleh minjem, kebetulan nanti berapa hari ke depan akan mau diambil sama orangnya pemiliknya. Sehingga Bang Raffi Ahmad memberikan uang donasi sebesar 5 juta. Jadi itulah dibelikan kursi roda dan uangnya yang selebihnya itu dibuat betulin mobil sama saudaranya tuh tuh Wahadi. Sisanya tuh ya buat makan dia juga gitu. Salah satu yang keluarga Bu Sariah dan anak-anaknya tuh siapa Aisyah sama Halimah tuh katanya juga komplain kalau abang dulu ngajak Pak Tarno untuk cari kerjaan tapi malah diajak nikah sini nikah sana gitu. Nah itu benar apa enggak tuh? Kalau masalah itu jadi gini, Pak Tarno memang benar ya kemana aja ngajak saya. Mau berjualan atau mau ngamen di Kota Tua atau mau kemana memang kadang nelpon saya ngajak saya juga kadang ngajak orang lain. Nah kalau yang masalahnya nikah itu kelanjutannya pertemuannya kan sebelumnya dengan wanita ini Pak Tarno dulu gitu loh. Baru Pak Tarno bercinta dengan wanita ini untuk menikahin. Dia nelpon saya untuk cari penghulu gitu. Ya dari yang lain-lainnya lah. Kalau Mbak Dewi bukan saya. Mbak Dewi tuh bertemu sendiri cintanya Pak Tarno sendiri yang ini telepon saya, Mat anterin saya yuk ke Bekasi, anterin saya ke Bekasi dan nikahnya itu di sana penghulunya dari saudaranya sana. Dari kakaknya Mbak Dewi juga dari orang Tarumajaya lah yang ini teman-teman artis lah yang mencarikan penghulunya bukan saya gitu loh. Nah, jadi saya pun nggak mungkin saya nyodor ayo nih Pak Tarno nih cewek-cewek nggak emang saya germo. Saya bukan germo gitu. Germo dapat duit lah kalau sama Pak Tarno saya nggak dapat duit ya kan gitu. Jadi Pak Tarno sendiri yang bercinta dengan mereka dari Mbak Titin nih sebelum Pak Tarno sendiri yang bertemu duluan ya memang sebelumnya sama Ibu Sariah juga kan Pak Tarno kan memang udah banyak istri memang kasarnya ya bukan orang pertama melainkan
Pak Tarno bilang orang keempat dari istri-istri yang itu loh gitu. Nah, Yang lain-lainnya kayak gimana tuh Mas? nah yang lain-lainnya ya Pak Tarno bertemu sendiri. Sampai-sampai pun dulu Pak Tarno bercinta sama orang di Depok kalau nggak salah. Nah setelah di Depok itu katanya ketahuan sama anaknya, anak tirinya nih, sehingga disamperin lah cewek itu, dimarah-marahin lah gitu sama anaknya, sama anak tirinya Pak Tarno nih gitu, didatengin ke Depok. Akhirnya bubarlah, cewek itu pergilah gitu tanpa adanya saya, belum ada saya loh ya. Nah, dia memang belum, saya nggak tahu, katanya sih udah satu rumah. Kalau masalah nikah sirinya atau apa saya belum paham juga, tapi udah banyak sekali dengan katakan dengan mamahnya si siapa ini yang bukan yang melaporkan saya ke ini sama Norma ini, itu kan dia pernikahan itu kan tanpa saya. Pernikahannya nggak tahu dengan siapa yang jadi walinya, siapa yang jadi saksi, saya nggak tahu. Dia sudah menikah sendiri dengan ibunya Norma, dan Norma itu bukan anaknya Pak Tarno, bukan anak kandungnya Pak Tarno. Katakan anak tiri lah. Dan sekarang pun ibunya juga sudah lama nggak sama Pak Tarno lagi, gitu loh. Waktu Bu Saria sendiri, pembunuhnya abang juga yang cari? Oh enggak, Pak Tarno waktu saya kenal sama Pak Tarno sudah menikah dengan Ibu Saria, ya sudah menikah, katanya nikah siri lah ya, tapi nggak tahu kelanjutannya bagaimana, dia bisa dapat buku KUA itu, mungkin dia nikah lagi atau apa gitu ya, setelah udah punya rumah, sudah punya mobil, apakah pernikahannya itu kembali berulang lagi atau bagaimana saya nggak tahu, pokoknya dia punya buku nikah itu. Dulu kata Pak Tarno nikahnya semua banyak kan nikah siri, sama siapapun nikah siri gitu. Mungkin dengan istri pertama kali ya, dengan istri pertama yang punya anaknya 4 ini, yang ibunya Mas Nanang, ibunya Soleh, mungkin itu dia pernikahan pertama. Di mana-mana orang kalau pernikahan pertama itu kan biasanya kan nikah sah ya, KUA gitu. Yang lainnya Pak Tarno ceritanya sih. Ya memang pertanyaan dari Pak Tarno semuanya nikah siri katanya, saya juga nggak paham juga lah ya gitu, pokoknya jawabnya Pak Tarno seperti itu. Jadi Mas Nanang ini manajer atau driver atau asisten? Nanang ini Mas Nanang Sorry, anak. sorry Mas Slamet, sorry Mas Slamet. Mas Slamet ini manajer, Mm. asisten atau drivernya Pak Tarno? Nah kalau saya ini katakanlah saya sudah menganggap Pak Tarno dari dulu seperti orang tua saya sendiri ya, seperti orang tua kandung, karena saya juga nggak punya orang tua ya. Sebatang kara di Jakarta ini sebenarnya hidup sama istri dan anak itu. Nah saya ini sebagai sahabat Pak Tarno ya, juga sebagai asisten, sebagai supir juga. Kemarin saya punya teman yang tadi awalnya tidak mengenal sosok Pak Tarno dan Pak Tarno tidak mengenal sosoknya orang tersebut, saya angkat dia suruh jadi manajernya Pak Tarno gitu, sehingga jadilah manajernya Pak Tarno. Saya suruh buat legal notaris biar sah resmi, biar lu nggak diacak-acak itu loh. Sebelumnya tadinya kan kita kan perang nih dengan yang mengatasnamakan manajer-manajer lah, kita perang nih sama manajer yang saya angkat sebagai manajer, namanya Laura Salon ya. Nah, itu saya angkat sebagai manajer. Tadi awalnya tidak kenal dengan Pak Tarno, karena saya bawa sehingga Pak Tarno kenal dan sehingga Pak Tarno mau menandatanganin legal notaris. Tadinya nggak mau, tanpa saya kenalin Pak Tarno nggak bakal mau dan tidak kenal dengan orang tersebut gitu. Tapi malah dia membuang saya dalam kata arti mungkin tahu bagaimana, gara-gara uang idolmat lah. Uang idolmat di ini, saya bilang ya kalau memang uang idolmat itu dikasih DP 2 juta ya kasihkan lah ya kan. Kita mau berangkat ke Subang nggak dikasih, nggak dipegang sama dia, sampai pulangnya pun nggak dikasih sama dia. Akhirnya mungkin dia marah sama saya ditendang. Ya udahlah, biarlah, saya anggap orang ini makan kacang lupa sama kulitnya. Jadi rame, tapi kan banyak tuh dari Willy Salim, Raffi Ahmad, Nah. dari mana-mana, dari Ria Ricis gitu, banyak lah uangnya gitu. Nah itu gimana tuh, kemana? Nah, uang yang 3 juta itu yang dari mana? Idolmat atau mana? Buat itu, Ya, minta itu. ya sebetulnya
itu kan permintaan dari Pak Tarno juga suruh minta, dan kedua pertama dari orang Idolmat suruh minta. Saya bilang saya juga kan dapat amanah dari orang Idolmat suruh minta Mas Adi nih, saya bilang begitu, tapi dia kan nggak ngasih. Ya udahlah kalau memang nggak ngasih, kalau memang dia mau minta Tarno aja suruh kemari gitu, suruh datang katanya, suruh datang lah ke situ. Nah terus uang-uang yang lain kemana Mas? Nah kalau uang-uang yang lain itu jatuhnya ke Pak Tarno sendiri. Masuk ke rekening. Iya, semuanya langsung dari Putra Siregar 10 juta ya di tangan Pak Tarno dikasihnya. Cash langsung 10 juta. Akhirnya malamnya itu kita dikasih makan-makan, dan ke kantornya dia dikasih lah Pak Tarno sebuah HP Apple sama Putra Siregar. Dan dapat lagi dari Ricis datang, itu nggak ada saya sih ya. Itu dikasih lah uang tersebut donasi, tapi itu kan borong mainan, borong apa yang dagangan Pak Tarno suruh dikasihkan kepada anak-anak orang-orang tersebut di situ. Dan dapat lagi lah dari si ini siapa namanya, Willy Salim. Nah, terakhir itu kemarin Willy Salim sebesar 50 juta, tapi 25 juta buat kontrak. Buat kontrak. Nah Mas sebagai orang terdekat yang suka orang yang dipercaya Pak Tarno lah gitu. Dapat bagian berapa sih dari Pak Tarno? Dapat ongkos berapa? Ya kalau untuk saya dia dapat donasi atau dapat kiriman rekening dari DP, istilahnya buat DP job gitu ya. Nah, kan larinya kan ke rekening Pak Tarno dan ke nomor telepon Pak Tarno. Pak Tarno saya sudah DP ya, saya sudah kirim uang 2 juta atau 3 juta atau 5 juta. Saya suruh ambil. Nah suruh ambil, saya ambil, setelah saya ambil saya kasihkan langsung ke Pak Tarno. Di situ Pak Tarno memberi saya entah 100, entah 200 gitu. 100-200 Iya. Kalau dari Idolmat terus terang, kalau dari Idolmat ya, kalau itu kan jobnya jadinya kan job orang, dikasih Pak Tarno nggak tahu bayarannya berapa, saya nggak tahu. Akhirnya saya kasihkan kartu nama Pak Tarno, kalau mau ngundang Pak Tarno, udah Pak jangan melalui orang lain, ini kartu nama Pak Tarno, sehingga orang Idolmat ini Pak Adrian atau yang lain mengenal lah nomor Pak Tarno, langsung ditelepon lah ke Pak Tarno. Kebetulan saya yang lagi nyupir, nah minta berapa nih untuk setiap randonnya itu, langsung ya semuanya 3.500.000. Kalau memang daerah ditambahin transportasi 500 atau berapa gitu. Saya dikasih dulu belum ada, maaf kasar kata, Laura gitu ya. Itu saya dikasih 1 juta. Setelah adanya manajer saya masukkan Laura, itu saya dikasih 500.000, si Laura 500.000. Itu bagi 2. Job Indramayu kemarin itu semuanya uang itu larinya ke Pak Tarno semua. Dari DP ditransfer, langsung ambil sama Pak Tarno 2 juta, saya dikasih gitu 500.000. Alhamdulillah dari Dolmat itu pokoknya Pak Tarno ngasih saya 500.000. Pokoknya saya dikasih pas DP itu saya dikasih 500.000 sama Pak Tarno. Itu udah. Akhirnya saya berangkat ke mana itu ya, ke Indramayu kemarin itu. Job itu memang permohonan Pak Tarno, yang sudah saya bilang, Pak Tarno ini gimana Pak Tarno, kan saya kan lagi diserang nih sama anak-anak Pak Tarno nih, sama orang-orang terdekat Pak Tarno yang di sebelah sana lah ya, yang benar-benar ada yang mendukung lah. Dari sisi belakangnya mereka nih ada oknum lah yang memang Pak Tarno harus pisah dengan saya, mungkin harus pisah juga dengan Mbak Dewi, itu ada oknum yang di belakangnya Pak Tarno itu menggosok seperti itu. Tapi kan terserah, kalau memang Pak Tarno mau seperti itu ya silakan, tapi kan Pak Tarnonya kan nggak mau, maunya dia sendiri gitu. Ya Pak Tarno juga awalnya memang ke Pak Tarno terus. Ya kan ada yang ngangkat teleponnya, seperti Mbak Dewi atau seperti Ibu Lisa. Ya kan memang kata anak-anaknya, bapak saya nggak mungkin bisa terima telepon, bapak saya nggak mungkin bisa jalan. Loh, ada yang nganterin, kan ada yang nelpon, ada yang ngangkatin gitu loh. Awal ceritanya kan dia sendiri, Surabaya teleponnya ke Pak Tarno, ya Ibu Dewi yang ngangkat. Sehingga ya bukan, ke teleponnya ke Pak Tarno, HP Pak Tarno
gitu. Sehingga dari situ juga telepon ke Pak Tarno, jobnya berapa juta, ya itu larinya ke HP-nya Pak Tarno, bukan ke HP saya. Saya di situ walaupun saya manajer, saya di kartu nama saya asisten. Sedangkan saya juga sudah putus, masa kontrak saya sudah putus, sekarang berganti dengan manajer yang baru namanya Pak Agus Payung Dosi, SHMH. Itu manajer yang baru Pak Tarno sekarang. Dan dia juga melibatkan saya lagi, dibuatlah surat kuasa dari Pak Agus nih untuk saya. Udah sekarang dampingin Pak Tarno, ini surat kuasa. Jadi kalau ada apa-apa anggap ini Pak Slamet manajernya juga, digituin sama Pak Agus, itu kasih surat kuasa juga gitu. Jadi yang sebenarnya surat kuasa saya udah legal notaris saya udah habis dari beberapa bulan yang lalu, tapi kemarin bikin baru dengan adanya Pak Agus Payung Dosi SHMA sebagai manajernya. Karena dia sebagai seorang pengacara, dia juga sibuk lah iniin. Jadi saya lah ditugaskan untuk mendampingin Pak Tarno kemana aja gitu. Jadi masih kerja sama Pak Tarno sampai hari ini? Sampai hari ini kalau saya ditelepon sama Pak Tarno ya saya datang, kalau nggak ditelepon ya enggak. Gitu. Intinya saya tunggu telepon dari Pak Tarno, nggak tiba-tiba kucuk datang, ayo Pak Tarno jalan, ayo Pak Tarno kerja, kagak. Saya yang bekerja sama Pak Tarno, bukan Pak Tarno kerja sama saya. Gitu. Mungkin kalau orang awam berpikir ya, kalau depan kamera orang nonton TV ya, masa iya Pak Tarno yang sutur kayak ini bisa nyari kerjaan gitu kan? Pasti ada yang handle, pasti orang berpikirnya gitu. Ya, semua udah pasti orang menyangka seperti Pak Tarno sakit lah. Ya kan di situ kan dari sisinya itu kan ada istri-istrinya. Gitu. Yang menerima job-job yang lain-lainnya itu ya dari HP-nya Pak Tarno, sehingga ada berdering telepon ya yang mengangkat istrinya. Setelah diangkat sama istrinya, oh ini mau kemana nih, ke Surabaya atau ke Semarang atau apa, ya itu semuanya itu dari istrinya, dari teleponnya Pak Tarno berkoordinasi dulu dengan Pak Tarno, mau nggak nih bagaimana, Pak Tarnonya mau gitu. Kecewa nggak Mas dilaporin sama keluarga Pak Tarno? Ya